Apa kabarnya teman-teman? Puji Tuhan bisa dilewati karena bersama Kristus. Puji Tuhan. Sampai selesai dong baru di mute ya. Puji Tuhan bisa dilewati dengan senantiasa bersuka cita gitu. Kita mampu bisa berkata begitu saudara karena apa? Karena di dalam kita itu ada benih kebenaran yang boleh bertumbuh. Minggu lalu terakhir kita sudah belajar kita ini anak Allah karena di dalam kita ada benih ilahi kan gitu. Tetapi tetapi teman-teman tidak mungkin senantiasa bersuka cita. Ya kita kita bisa bersuka cita karena ada benih ilahi di dalam kita. Bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara bisa kasih saya argumen kenapa orang bisa bersuka cita karena ada benih ilahi di dalam dia? Kenapa bisa dikatakan begitu? Hmm? Kenapa dia bisa bersuka cita karena ada benih ilahi di dalam dia? Karena Roh Kudus akan mengingatkan. Karena apa? Karena Roh Kudus apa? Roh Kudus akan mengingatkan dia tentang kebenaran yang sudah diterima. Iya, tapi ini benih ilahinya belum bertumbuh. Kenapa bisa? Apa mungkin itu? Jawabannya sebenarnya mudah. Karena dia bersuka cita karena Tuhan. Ya kan? Gitu kan? Dia dia bisa bersuka cita karena dia bersuka cita karena Tuhan. Gitu. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan bersuka cita karena Tuhan? Gitu. Kan tidak kemana-mana yang dikatakan rejoice in Lord itu bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan telah, ya, Tuhan telah eh, menjadi korban, kan? Menjadi korban pendamaian untuk dia. Gitu. Itu loh teman-teman. Ya, ada dasar yang menjadi satu-satunya untuk kemudian dapat membangun di atasnya. Gitu. Jadi tidak mungkin orang membangun itu kalau tidak ada dasar. No? Rumah tidak mungkin dibangun tanpa pondasi gitu. Itu ya di dalam hidup sebagai pengikut pengikut Yesus gitu kan, pengikut Yesus, pengikut Kristus itu ada dasarnya gitu. Dasarnya itu adalah bahwa ada korban gitu. Dan ini korban namanya korban pendamaian. Kamu dahulu, kamu dahulu itu apa? Kamu dahulu adalah orang yang tidak mendapat belas kasih gitu. Sekarang dikasihani gitu loh. Ya. Kamu dahulu itu orang durhaka gitu. Memilih jalannya sendiri gitu. Kan gitu Saudara ya. Sesat dengan jalannya sendiri gitu. Ya kan? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan apa Saudara? Rancanganku itu bukanlah rancanganmu katanya. Dan jalanmu itu bukan jalanku gitu. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Gitu. Jadi kalau Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu ya rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu yang mendatangkan kata apa? Katanya hari depan yang penuh harapan. Itu yang dimaksudnya rancangan itu apa? Ada yang menarik kan? Jadi ada tatanan yang Alkitab yang Alkitab gambarkan kepada kita, yang gambarkan kepada kita bahwa rupanya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu dideskripsi, ya, dijelaskan di dalam Yesaya 55.
rancanganku itu bukanlah rancanganmu. Ya. Jalanmu, ya dibalik dulu, saudara. Jalanmu itu bukan jalanku, karena ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi menuju kepada kebinasaan. Makanya firman Tuhan bilang, jalanmu itu bukan jalanku. Di ayat 9 dikatakan, demikian tingginya langit di atas bumi. Demikianlah katanya, tingginya jalanku, jalannya Yahweh, dari jalanmu. Karena jalanmu itu kau anggap lurus, tapi menuju kebinasaan. Nah, baru nih saudara, baru di Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 itu, baru berbicara mengenai firman. Gitu, berbicara mengenai firman. Bicara mengenai ada satu hal, sesuatu yang kemudian ditaruh di dalammu, di dalam kita. Gitu. Jadi kalau saya tanya ya, tadi kan Mira bilang ya, ini baru kita bahas salam ini, belum materi ini. Ya, tadi Mira bilang, puji Tuhan, bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Ya kan? Nah, saya tanya, apakah kita bisa bersukacita tapi tidak senantiasa gitu? Mungkin nggak gitu, ya kan? Nah, saya tanya begitu kan, apakah mungkin kita bersukacita tapi tidak senantiasa gitu? Mungkin nggak begitu? Faktanya begitu, ya kan? Makanya saudara, hanya satu orang yang bisa jawab begitu. Karena, dan kemarin-kemarin juga Mira nggak jawab begitu. Kemarin-kemarin Pak Tadus yang jawab begitu. Gitu. Ya kan? Faktanya memang begitu. Tidak pernah, tidak, kita itu tidak senantiasa loh bersuka cita. Gitu. Tapi apakah kita masih bisa bersuka cita? Ya masih. Apa yang membuat saudara dan saya itu bisa bersuka cita sekalipun tidak senantiasa bersuka cita? Yaitu namanya bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita karena Tuhan. Gitu. Maksudnya apa? Bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan sudah memperdamaikan gitu. Kita dengan kekasih hati kita gitu. Dengan sumber hidup kita gitu. Karena tahu nggak saudara? Hidup kita ini akan menjadi eh, tidak memiliki gairah kalau dia terputus dari sumbernya. Gitu. Ya. Tiba-tiba kita merasa tidak punya tidak punya kekuatan yang cukup gitu ya. Jadi kita tiba-tiba merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup. Itu relatif. Saudara mau ngapain gitu. Itu karena kita tidak ini loh saudara, itu kita tidak tersambung kepada sumber. Jadi hubungan relationship itu menjadi uh, itu menjadi awal dari semuanya. Saya ulang ya. Hubungan atau relationship itu adalah awal dari semuanya. Kalau kita tidak memiliki relationship itu, maka semuanya itu dianggap oleh uh, firman Tuhan katakan itu vain, kosong. Kalau ditimbang itu beratnya itu sangat ringan gitu, nggak berkenan gitu, nggak berkenan, nggak punya nilai gitu di hadapan sang sumber gitu, ya, sang sumber, sumber apa? Sumber kehidupan, sumber kehidupan. Dia tuh sumber kehidupan, sekaligus sumber pengharapan gitu. Sumber kehidupan sekaligus sumber pengharapan. Ya, jadi kita bisa loh bersuka cita sekalipun tidak senantiasa bersuka cita, gitu. Ya kan? Kalau kita ingat nih, kalau kita ingat uh, kita yang dulu, gitu ya, kita yang dulu, dan kemudian kita tahu diri kita sekarang, siapa kita sekarang di dalam Kristus, itu kita bisa bangkit satu gairah untuk bersuka cita, gitu.
Itu dibilang bersukacita dalam Tuhan. Jadi sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita di dalam kesulitan, sukacita seperti itu bisa timbul, bisa muncul gitu. Walaupun ada di dalam penderitaan, pencobaan, gitu, kesengsaraan, gitu. Sukacita seperti itu bisa timbul, gitu. Bisa muncul. Karena apa? Karena sadar bahwa wah, aku jadi berharga di dalam Tuhan gitu. Karena aku apa? Nah, sebenarnya baru masuk ke yang Yanti. Yanti seharusnya tadi jawab begini. Karena ada Roh Allah yang berdiam di dalam aku gitu. Mengenai Roh Allah itu engkau ikutin, engkau dipimpin oleh Roh Allah itu cerita berbeda. Itu cerita beda gitu. Itu cerita beda. Kamu adalah anak-anak Allah gitu ya. Karena kamu dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kamu juga anak-anak Allah karena benih ilahi itu ada di dalam kamu gitu. Ya, oke. Itu kita harus paham itu, kita harus tahu itu sehingga suasana hati ini kan hampir-hampir seperti langit di atas sana ya. Ya, kadang biru terang gitu ya. Semua orang ingin melihatnya. Jadi saudara kalau seperti langit di atas sana yang biru terang, semua orang ingin lihat muka saudara. Ya, ya enggak? Pingin bicara dengan saudara. Tapi kadang-kadang langit di atas sana kan tidak biru begitu saja. Tidak ya, tidak selalu biru kan? Kadang apa? Kadang kelabu. Kelabu, cenderung mendung, gelap. Bahkan kadang menakutkan. Itu juga yang kadang-kadang muncul dalam penampakan kita. Banyak orang yang kalau lihat muka kita tuh, jadi ini kan berarti mungkin muka kita sedang seperti langit yang sedang kelabu kan gitu. Ya, ada guntur dan kilat yang menyambar-nyambar. Iya, itu. Itu loh. Jadi saudara bisa tangkap nggak itu? Bahwa dinamika, fenomena kehidupan kita ini, itu ada pasang surut gitu. Ada pasang surut. Saudara yang benar-benar ingin menggambarkan hal-hal seperti ini, itu saudara semakin peka gitu, semakin peka. Dan ini kata kuncinya, saudara bisa mensiasati kehidupan gitu. Saudara bisa mensiasati kehidupan. Saudara mampu, makanya sebenarnya di sini poin-poinnya, tetapi uh, nanti dulu lah ya teman-teman. Saya ingin teman-teman tuh uh, mendapat elemen-elemennya dulu tuh, elemen pasal-pasalnya ya, pilar-pilarnya, baru nanti kita buat bangunannya. Apa yang diputuskan orang, itulah kualitas orang, gitu. Apa yang kamu putuskan itu jadi kualitas kamu. Saya mau tambahin sedikit, lebih jauh dan lebih tinggi dari itu ya. Kemuliaan saya dan saudara itu di itu di itu dikenakan kepada saya dan saudara itu karena apa yang saudara putuskan dalam hidup. Kau pilih jalan yang benar atau kau pilih jalan yang memuaskan hasrat kedaginganmu. Itu kualitasnya. Kemuliaannya itu ada di sana gitu. Nah, saudara, ini bukan apa ya? Ini bukan sesuatu fantasi gitu atau sesuatu yang retorika gitu, sesuatu yang hanya kita uh, diskusikan atau narasikan gitu. Ini bukan hanya itu, ini benar-benar real dalam hidup. Saudara bisa praktekkan, gitu, ya. Bisa praktekkan. Benar-benar kalau kita mengetahui apapun ya, semakin saudara banyak aktivitas, elemen kehidupannya itu semakin banyak. Nah, keputusan yang saudara ambil, yang saudara hasilkan, itu menghasilkan kemuliaan. Itu kalau saudara ingat minggu lalu saya jelaskan ya, dua pertemuan sebelumnya, itulah mahligai dari manusia batinia saya dan saudara gitu. Karena tidak mungkin ada tindakan yang nyata dalam perbuatan kalau tidak lahir dari kehendak. Saya ulang ya, tidak mungkin ada tindakan yang nyata dalam perbuatan kalau tidak lahir dari kehendak. Nah, kehendak itu dihasilkan dari apa yang
apa yang terbaik yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan dari hati nurani, yaitu kesadaran gitu. Kesadaran yang tertinggi itu menghasilkan kehendak. Nah, kehendak ini menghasilkan satu tindakan yang nyata dalam perbuatan. Saudara bisa bayangkan nggak? Jadi keputusan yang diambil, itulah yang kemudian nyata dalam tindakan. Keputusan ini menentukan betapa mulianya orang itu, betapa mulianya atau berkenannya orang itu di hadapan Sang Penciptanya. Gitu. Dan itu dihasilkan dari manusia batinia, gitu. Manusia batinia. Jadi, ketika kita katakan manusia uh, uh, lahiriah kita ini, manusia lahiriah kita ini, yang terdiri dari anggota-anggota tubuh kita ini, kita pakai menjadi senjata kebenaran. Saudara bisa bayangkan nggak? Siapa yang bilang mata tutup, mata buka? Siapa yang bilang? Siapa yang mengkontrol atau mengendalikan itu? Saya tutup mata, saya buka mata. Siapa yang mengendalikan? Saya ambil handphone, saya pilih aplikasi mana? Siapa yang mengendalikan itu? Apa yang mengendalikan itu? Keadaan apa yang mengendalikan itu? Itu bukan dia langsung, tetapi yang mengendalikannya adalah manusia batiniahnya, gitu. Ya kan? Keputusan-keputusan yang keluar itu, keputusan-keputusan yang kemudian dihasilkan itu kan yang menjadi kehendak, itu kan yang menjadi tindakan, itu kan yang nyata dalam perbuatan. Gitu. Jadi ketika kita katakan menggunakan manusia lahiriah kita, yaitu tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran, ini sebenarnya berasal dari manusia batiniahnya, yaitu suneidesis, yaitu kesadaran, yaitu hati nurani. Gitu. Itu. Inilah yang dimaksud jiwa, soul gitu. Semua proses jiwa, semua proses hati nurani, semua proses dari kesadaran sunedesis ini, itu semua prosesnya itu ada di dalam pola atau bentuk yang namanya iman. Suatu dasar hupostasis menurut Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah hupostasis, itu adalah realitas konkret gitu. Ya, realitas konkret. Sesuatu ya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat gitu. Ini yang membentuk jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Kau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini tuh real nih, saudara. Ini real. Ya, kita bisa, kita bisa saja nih ya, bersuka cita dan tidak senantiasa bersuka cita. Kenapa bisa terjadi? Karena memang di dalam saya dan saudara, ya, memang di dalam saya dan saudara itu ada kasih karunia, itu ada anugerah gitu. Apa itu? Kita menerima janji, dan janji itu adalah ketika rohnya itu berdiam di dalam kita, gitu. Kenapa bisa itu terjadi? Itu semua berkat karunia, ya kan? Jadi itu semua adalah karunia, gitu, yang kita bisa terima, gitu. Ketika saya dan saudara itu sadar mengenai itu, wah, kita bilang, sekalipun, 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 sekalipun. Tapi aku bersuka cita karena gitu. Ya, aku bersuka cita karena aku tidak sendiri. Aku bersuka cita karena aku menikmati kehadiran dari sang sumber di dalam hidup saya. Itu adalah sumber kehidupan, sumber aliran-aliran air hidup. Itu. Saudara bisa kemudian menikmati yang namanya aliran damai sejahtera, gitu. Menarik tuh, saudara. Jadi ketika kita uh, uh, memiliki pengetahuan itu, maka roh Allah yang ada di dalam kita itu menolong kita untuk bersekutu dengan kebenaran itu. Pengetahuan kebenaran itu dia bersekutu. Kita
kita kok bisa? Itu sangat menarik loh teman-teman, sangat menarik. Kenapa pengetahuan yang lain-lain gitu, science gitu ya, kita tidak bisa bersekutu dengannya gitu. Misalnya gini, eh, kalau ada mendung itu akan hujan gitu. Kalau ada mendung akan hujan gitu. Jadi kalau akan ada hujan maka ya tanaman-tanaman saya ini akan menerima siraman-siraman kan, bagus gitu. Itu kan tinggal di pengetahuan gitu, saudara, pengetahuan. Tapi dia tidak dapat kemudian menyatu dengan manusia batinnya saya dan saudara. Dia tinggal saja sebagai pengetahuan. Tapi saudara bisa bandingkan dengan, saudara tahu bahwa ini, tapi yang tadi saudara lihat loh, saudara lihat langit lagi mendung. Tanda, menurut ilmu pengetahuan sains, itu tanda-tanda awan itu bergumpal, ada butir-butiran air dan dia akan turun yang namanya hujan gitu. Wah, terik akan menjadi eh, apa itu akan menjadi eh, eh, teduh kan gitu kan, karena terik ini jadi teduh karena akan ada hujan gitu. Itu pengetahuan saudara, tapi dia kan tidak bisa menyatu gitu dengan hati kita tuh. Nah, saudara bisa bandingkan dengan suasana hati kita gitu. Tiba-tiba di luar teduh terus suasana hati saudara bisa teduh. Enggak kan? Enggak. Saudara bisa bandingkan nih sesuatu yang tidak kelihatan. Yesus telah menjadi korban, satu-satunya korban untuk selama-lamanya gitu, ya, untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa saya. Saudara pernah lihat Yesus? Padahal itu pengetahuan loh, pengetahuan akan kebenaran. Saudara tahu, pernah lihat nggak? Yang tadi lumayan loh, saudara. Saudara tahu, saudara lihat, saling membantu lah kan alat indranya. Tapi yang ini, saudara bisa lihat. Bayangkan, ya, saudara tidak bisa lihat, tapi saudara cuma bisa tahu seorang, ya, seorang telah menjadi korban, ya, korban untuk semua dosa saudara dan untuk selama-lamanya. Dan itu mendamaikan saudara dengan Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik kehidupan, Sang Sumber kehidupan, gitu. Bisa bayangkan gitu. Tiba-tiba kok hati kamu yang jadi riang gembira. Dari mana ceritanya? Ini kalau saudara tahu rumusan ini, saudara bisa mensiasati kehidupan itu. Bisa mengelola kehidupan itu. Itu loh. Ya, bisa bayangkan nggak yang saya bilang itu? Itu penting gitu. Jadi manusia, ya, manusia yang dewasa, manusia yang memiliki satu tingkat pertumbuhan, ya, sorry, manusia yang memiliki pertumbuhan sampai sampai pada satu tingkat pertumbuhan tertentu, itu pasti bergerak ke arah sana. Nah, itu yang nanti, saudara ya, mungkin tahun depan lah itu saya bahas itu, karena itu penting sekali. Penting sekali. Jadi kesadaran hidup kita itu, itulah isi hasil dari manusia batinia kita itu nanti. Ya. Jadi senantiasa bersuka cita itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Tetapi saudara bisa bersuka cita di dalam Tuhan hanya karena satu pemahaman bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi. Gitu. Bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu menjadi berubah. Jadi saudara bisa bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam. Gitu. Ya. Jadi sekalipun aku dalam lembah kelam. Gitu. Sekalipun gitu. Saudara bisa berkata, tetapi aku. Ini menarik, saudara. Jadi itu uh, saudara juga harus menangkap gitu supaya itu bisa menarik dalam kehidupan saudara. Kan saya mau mencoba untuk masuk ke dasar-dasar yang
Ya, dasar-dasar yang bisa menggetarkan gitu, menggetarkan kita ya. Kadang-kadang manusia sampai sampai apa? Sampai ketemu yang namanya jalan buntu, jalan yang sangat gelap gitu. Itu ketemu gitu. Ya, di dasar-dasar seperti itu, saudara harus ketemu yang namanya sumber kehidupan, ketemu yang namanya sumber sukacita, sumber sukacita. Sebelum saudara bisa senantiasa bersukacita, saudara harus ketemu yang namanya sumber sukacita. Gitu. Um, ada firman Tuhan ya di dalam, saya jadi lupa nih, di mana di mana itu Pak Taris. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak Di Habakuk. hasilkan, Habakuk kan. Sekalipun uh, sapi terhalau dari kandang gitu. Jadi sekalipun kehidupan tidak berpihak kepada saudara, ya, sekalipun keadaan-keadaan itu begitu menggetarkan, menggelisahkan saudara gitu, ya. Ya, sekalipun Ayub bilang yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Yang kutakutkan itu yang terjadi. Ya dibilang gitu kan. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku, itu yang kucemaskan itu yang tadi apa saya sebut? Saudara, udah sebut tadi tapi saya jadi lupa. Yang kucemaskan itu yang menimpa aku, yang mendatangi aku. Ya kan? Iya, karena karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu, gitu kan? Itu. Dan itu keadaan kehidupan itu. Itu di dasar-dasar kehidupan seperti itu. Nah, temukanlah sumber sukacita yang benar-benar menjadi dasar kehidupan itu. Gitu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, itu bersukacita. Karena Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. never, never, never put that down. Jangan pernah anggap enteng itu, saudara. Karena memang itu adalah jadi sumber gitu. Saudara kalau tidak membuat ini menjadi oase, sumber air di tengah padang gurun di dalam hidup saudara, saudara nggak hidup. Kata-kata sukacita itu palsu, saudara. Dan saudara, kalau saudara kepalsuan itu menjadi beban dalam hidup. Sebanyak-banyaknya kita palsu dalam hidup, makanya saudara lihat kalau ibu-ibu itu make upnya terlalu banyak, itu muka seperti berat sekali. Lebih berat 5 kilo dari kelihatannya. Saudara, orang, ya ini nggak bisa ke sana-sana juga ya, nanti ada hal yang tidak. Tapi tapi itu adalah analogi yang hampir loh, saudara. Nah, tetapi saudara tahu nggak, ada make up yang light, gitu, ringan. Ada kan? Ya, oh, itu kan ada gitu. Tidak kelihatan berat gitu loh. Nah, itu ada ini saudara, kalau banyak nih hal yang tidak apa adanya dalam hidup kita itu beban hidup itu beban gitu. Tapi saudara kalau apa adanya itu saudara berarti berdamai dengan diri sendiri. Saudara bawaannya ringan gitu. Dan saudara tahu nggak? Orang lain lihatnya ringan. Orang lain tuh lihatnya saudara ringan bawaan. Ya. Sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, pohon zaitun tidak berbuah ya, sekalipun. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kata-katanya
Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Itu seperti batu, batu, apa namanya? Batu stepping stone itu apa namanya? Batu tumpuan gitu, batu pijakan, saudara. Itu batu tumpuan, batu pijakan gitu. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan. Pak, saya ingat di pengajaran beberapa bulan lalu bahwa kenapa kita bersuka cita karena kita sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Yesus. Hmm? Iya, Yohanes, iya. ya, because we blessed. Karena kita ini dikasih gitu. Ya. Nah, ini menjadi batu pijakan, stepping stone gitu. Makanya saudara, kalau saya tanya, ini belum masuk materi, ini baru bahas salam di depan tadi. Ya. Saudara, ini gini loh. Saudara kan pasti punya, kita saling nggak tahu kan apa sih rutinitas hidup kita. Dan gini loh. Apa? Kita juga nggak bisa saling ini kan, saling membagi beban itu belum tentu juga bisa gitu loh, belum tentu juga bisa gitu loh, belum tentu bisa gitu, belum tentu bisa. Tapi yang kita bisa saling berbagi adalah apa yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Itu yang kita bisa berbagi. Itu yang disebut kesatuan iman. Ya, itu bagian yang saya terus tahan ya, saudara, kalau perhatiin saya tahan terus itu ya. Sempurna itu bicara mengenai kesatuan iman, gitu ya. Itu nih ya, saudara nih ya, kita sudah bahas kan, sedang membahas dan sedang hampir selesai bicara mengenai sempurna secara pribadi gitu. Tapi kita itu bukan satu. Yesus bilang sesamamu manusia. Yesus bilang kamu adalah umat, kamu adalah jemaat. Ya. Jadi kita ini adalah tubuh, ya. Kita ini adalah tubuh Kristus gitu. Tubuh Kristus. Banyak anggota gitu. Jadi kesempurnaan itu menurut Bapak adalah yang sempurna itu. Itu sebenarnya sampai pada satu titik yang disebut kamu adalah tubuh terdiri dari banyak anggota. Gitu. Itu nanti kita sampai situ, ya. Kita harus beresin ini dulu. Karena dari sisi salam-salam ini belum beres nih. Ya, tapi mungkin kan ada kendala-kendala biasa yang lain-lain aja. Jadi, saudara, kita pasti bisa bersuka cita ketika kita bisa bersekutu di dalam apa? Di dalam kebenaran yang apa? Yang memerdekakan kita, gitu. Bahwa kita ini orang-orang yang sudah dikasihi, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menerima anugerah pemberian Allah kasih karunia-Nya, sehingga rohnya itu berdiam di dalam saya dan saya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, ada alasan gitu untuk saudara bersorak di dalam Tuhan. Gitu. Ya, saudara bisa tangkap saya nggak? Bisa transfer sukacita itu kepada saudara? Amin. Hah? Ada yang bisa kerasa gitu bahwa ini ada ya gitu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun, bagaimanapun, gitu ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ya, jadi ya, kita hanya bisa bergerak maju, Kita hanya bisa bergerak maju mengikuti jejak Kristus. Kita hanya bisa membangun di atas dasar itu kepada pertumbuhan yang mencapai satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus kalau kita dasarkan itu di situ. Saudara tahu nggak? Di dalam tubuh yang fana ini,
di dalam tubuh yang ini, di dalam manusia, ya, kemah yang fana ini. Waduh, pergumulannya itu berat. Belum lagi saudara, kalau saudara tambah dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita, gitu. Sehingga kita harus sampai mengerucut pada situ. Ya, saya selalu, ya, sekalipun saya jelaskan mengenai pengharapan, tapi saudara, kalau saudara perhatikan, saya bahkan bawa saudara ke titik yang paling kecil di dalam hidup. Ada nggak sesuatu yang bisa membuat saudara masih berkata puji Tuhan, praise God, gitu. Kan nggak bisa sembarangan kan bilang. Tadi Mira bilang puji Tuhan. Itu kalau itu tiga frasa kalau disebutkan puji Tuhan bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Itu juga beda-beda. Semua ini tiga ini juga beda keadaannya, ya kan? Kalau yang puji Tuhan itu mau katakan Tuhan memang layak untuk dipuji. Gitu. Ya kan? Tuhan memang layak untuk dipuji. Gitu. Karena Tuhan sudah melepaskan saya dari banyak perkara, menuntun saya, ya, menopang saya, kan, menguatkan saya, meneguhkan saya, kan, ya. Yang kedua, kalau yang bisa dilewati, saudara dan saya mengerti dan paham, gitu, bahwa memang ini padang gurun, ini pencobaan, ini penderitaan, ini kesengsaraan, gitu, ya. Ini adalah pemurnian, ini adalah pertandingan, ini adalah perlombaan, gitu. Yang benar-benar memang harus dilewati, gitu, harus dilewati. Ya. Nah, teman-teman, ya, ini adalah dasarnya, dan di atas dasar ini kita harus benar-benar terus melangkah maju, ya, kita terus melangkah maju, dan langkah maju kita itu pasti mengikuti jejak-jejaknya Kristus, gitu. Dan langkah maju ini, jejak Kristus ini, itu disebut apa, saudara? Itu disebut pertandingan iman. Itu disebut perlombaan yang diwajibkan. Gitu. Ini adalah pertandingan iman. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan, gitu, yang kita harus lewati, kita harus lalui. Gitu. Kemarin saya udah jelaskan, kan, kalau kamu itu punya benih ilahi di dalam kamu, itu kamu disebut anak-anak Allah. Tetapi sekarang, ketika kamu memancarkan, ya, dari hidupmu, ya, dari manusia batiniamu yang nyata di dalam, yang keluar sebagai tindakan yang nyata di dalam perbuatan, timbul kelihatan yang namanya kodrat atau natur, ya, natur gambarnya ilahi, maka kamu sungguh-sungguh disebut anak-anak Allah. Ya. Bahkan satu tingkat nanti, saudara, satu tingkat nanti, ya, menurut 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, ya, sekarang memang kita anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Nah, saudara bisa bayangkan. Saya berangkat dari situ, ya. Kita masuk dalam materi malam hari ini setengah jam ke depan, tapi sisanya, ya, kita lanjutkan bulan November. Nah, Bapak Ibu, kebayang, ya, minggu lalu saya udah jelaskan, kan, 2 tahap itu. Kamu disebut anak Allah karena apa? Karena di dalam kamu ada benih ilahi. Gitu. Tetapi lebih dari itu, ya, kamu, nah, ketika kamu disebut ada anak Allah karena ada benih ilahi dalam kamu, kamu itu sudah menjadi ahli waris. Ahli waris dari janji. Gitu. Sudah menjadi ahli waris dari janji. Tapi apakah kamu menerima janji itu? Yaitu yang diwariskan itu. Apakah menerima? Kamu tidak akan menerima kalau kamu belum akhil balik. Gitu. Nah, kapan kamu jadi akhil balik? Gitu. Ya. Kapan kamu akhil balik? Tadi ini, ya. Kapan kamu akhil balik? Kalau kamu sungguh-sungguh memunculkan apa? Tadi yang benih itu benar-benar menjadi naturnya ilahi. Itu yang disebut kepenuhan kealahan, ya, kepenuhan kealahan muncul. Tapi
Tetap saja, sekalipun begitu, 1 Yohanes 3 ayat 2 bilang begini, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Nah, saudara, apa yang sisa kalau gitu? Silakan jawab sebelum kita maju. Ya, jadi tadi itu ya, kamu nih ya, kamu anak Allah karena di dalam kamu tuh ada benih ilahi. Ini yang membuat kamu berkata, aku bersukacita. Karena ada sumber sukacita di dalam kamu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Rejoice in Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Gitu kan? Kenapa? Karena ada rohnya yang berdiam di dalam kamu. Gitu. Ya. Karena roh Allah itu berdiam di dalam kamu. Kenapa bisa roh Allah itu bisa berdiam di dalam saya dan saudara? Karena korban Kristus yang telah memperdamaikan Allah itu yang memiliki roh itu dengan saya dan saudara. Gitu. Sehingga dia menempatkan rohnya itu yang dicemburuinya dengan sangat itu di dalam saya dan saudara. Saudara pasti bisa bersukacita. Ingat kasihnya, saudara pasti jadi bersukacita. Ingat kebaikannya, saudara jadi bisa. Karena saudara tahu betapa besarnya dia di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Saudara bisa bersukacita itu di dalam situ. Tetapi untuk menerima, untuk menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu itu, yang tersimpan bagi kamu di surga nih, gitu ya saudara. Itu harus akhir balik, itu harus sampai benih itu bertumbuh di dalam saudara dan saya itu memancarkan kemuliaannya Allah itu. Saudara dan saya itu menjadi gambar naturnya Allah, gitu. Dan itu yang disebut kepenuhan kealahan, gitu. Itu bicara mengenai buah kebenaran. Itu bicara mengenai buah kebenaran yang menuntun saudara dan saya kepada pengudusan yang sesungguhnya. Ya. Nah, tetapi tetap saja kan 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, tetapi memang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Nah, apa yang tersisa di situ? Apa yang tersisa di situ? Mari kita bahas ya ayat firman Tuhan. Ini ya, oke. Nah, ini yang kita bahas kemarin kan. Jadi, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Tadi ya, inilah dasar sukacita itu. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, menarik ya. Kata ini yang dipakai ini. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi karena kebangkitan itu, maka kita dituntun kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu, tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara apa? Kamu menantikan keselamatan. Jadi sebenarnya untuk menerima keselamatan, ya kan? Sebenarnya suatu hidup yang penuh pengharapan itu adalah menerima keselamatan, ya kan gitu kan? Sebenarnya kan. Nah, tetapi lihat nggak? Rupanya kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Titus 2 ayat 3 berkata begini, dengan menantikan apa? Penggenapan pengharapan. Jadi waktu kita menantikan keselamatan, sebenarnya kita bicara mengenai menantikan penggenapan dari pengharapan kita itu. Gitu, ya. Penggenap. Nah, sehingga saudara, sehingga kita harus benar-benar meletakkan pengharapan kita seluruhnya itu kepada apa? Kepada
Satu hari nanti itu yaitu yaitu penantian keselamatan itu. Dan apa itu? Itu bicara mengenai waktu penyataan Yesus Kristus, gitu ya. Itu bicara mengenai waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, saudara, dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu menciptakan satu hidup yang penuh pengharapan, dan kita menantikannya, yaitu keselamatan itu. Yang dimaksudkan adalah penggenapan dari pengharapan itu, pengharapan ini, penggenapan. Dan itu dikaitkan dengan apa? Kapan itu penggenapan pengharapan itu? Waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi sekarang ini memang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Ya, belum nyata keadaan. Tetapi itu akan nyata kapan katanya? Kapan nyata itu? Yaitu pada waktu penyataan Yesus Kristus itu. Nah, saudara kalau lihat, perhatiin ayat ini, dia berkata, dia sebenarnya dua-duanya dia diambil. Nih. Penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan apa? Penyataan. Saudara lihat, penyataan Yesus Kristus. Ya? Ya. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, pada waktu itu, kitab Injil mencatat anak manusia, katanya, anak manusia, bersama dengan malaikat-malaikatnya, gitu, akan datang di atas awan-awan, gitu. Dan Bapa dalam kemuliaannya. Nah, jadi dua-duanya rupanya itu, saudara, ya. Jadi anak manusia itu dan Bapa di dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikatnya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, ayat itu ngomong gitu kan, gitu. Penyataan kemuliaan Allah. Karena apa? Kalau ini kan pernyataan juru selamat kita Yesus Kristus, karena dia kelihatan, Tapi kemuliaan Allah juga menyatakan diri di situ. Pernyataan kemuliaan Allah juga ada di situ. Ya, kapan itu? Kapan itu? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ini. Kapan itu? Pada saat Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, itulah. Jadi ini teman-teman kalau lihat penyataan ini kapan? Kan gini nih saudara bisa, ini kan urut banget ini, saudara ya, ringkas gini, ya, ringkas kan gitu. Telah melahirkan kita kembali, nah kan gitu ya, lahir baru, gitu kan, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, gitu. Jadi karena Kristus itu bangkit dari antara orang mati, dia menang. Karena dia menang, dia menjadi korban untuk pendamaian. Maka Allah mengutus rohnya untuk diam di dalam saya dan saudara. Sebagai, tadi Pastor Lepri udah bilang, sebagai arabon, sebagai jaminan. Gitu. Efesus 1 ayat yang ke-14. Roh Allah itu jadi jaminan. Roh Kudus itu jadi jaminan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Gitu. Jadi ada hidup yang penuh pengharapan. Makanya apa? Kita menantikan penggenapan dari pengharapan itu. Gitu. Dan itu adalah bicara mengenai penyataan dari kemuliaan Allah dan yang maha besar itu dan juru selamat kita Yesus Kristus, gitu. Dan itu bicara mengenai Tuhan sendiri akan turun dari surga, gitu, ya. Nah, saudara, kalau Tuhan pada saat itu apa yang terjadi? Mereka yang mati di dalam Kristus, apa katanya? Dibangkitkan. Ini yang Paulus benar-benar, ya. Ini yang Paulus benar-benar inginkan tuh, saudara. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah bla 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 bla, supaya aku akhirnya finally beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa orang ini? Mereka ini adalah orang-orang benar, gitu. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari. Jadi ada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, sekarang saudara dapatnya.
waktu penyataan Yesus Kristus itu rupanya waktu penyataan kemuliaan Allah itu juga rupanya. Dan itu rupanya adalah waktu di mana Tuhan sendiri turun dari surga. Rupanya itu disebut hari kebangkitan orang-orang benar. Tangkap sesuatu ya. Gitu. Itu penting sekali kan? Itulah hari kebangkitan orang-orang benar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya. Oke. Nah, apa rupanya hubungannya kalau dia hidup? Oke, kita lanjut ya. Roma 8 ayat 11. Jika roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara balik ke sini kan? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu yang memang menjadi cikal bakal melahirkan kita kembali. Karena roh Allah, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Oh ya, inilah. Ya, saudara dilahirkan kembali karena roh Allah itu diam di dalam kamu. Dan roh Allah yang ini itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Menarik ya. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam kamu. Nah, jadi saudara, ketika 1 Yohanes 3 itu bilang, kita ini anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Oh, belum nyata itu karena nanti itu tubuh saya itu dihidupkan. Gitu. Tubuh kita yang fana itu dibangkitkan. Gitu. Tubuh kita yang fana ini itu dibangkitkan gitu oleh apa? Oleh rohnya. Dibangkitkan, dihidupkan katanya. Gitu, dihidupkan. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud tubuh yang dihidupkan, tubuh yang dibangkitkan. Gitu. Apakah kalau misalnya rambutnya Yanti yang ikal itu nanti pada saat dibangkitkan juga ikal gitu. Atau rambutnya saya sama Pak Tadus yang putih itu pada saat dihidupkan atau dibangkitkan udah putih gimana tuh? Itu nanti ya. Kan kita harus itulah dibilang tapi belum nyata keadaan kita kelak. Belum nyata keadaan kita kelak. Gitu. Ya, belum nyata. Itu hari kebangkitan orang-orang benar. Belum nyata keadaan kita kelak. Gitu. Oke. Allah yang membangkitkan Tuhan, bagus ya. Jadi saudara tangkap sesuatu di situ. Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Gitu. Nah, oleh kuasanya. Ini oleh kuasanya ini, saya loncat dulu ke bawah ya. Oleh kuasanya ini, jadi Allah membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana oleh kuasanya. Efesus 1 ayat 19-20 katakan, betapa besar, betapa hebat kuasanya. Ya, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini itu kalau saudara tahu yang namanya esensi ilahi, ya, esensi ilahi dan eksistensi ilahi di sini. Ya. Jadi betapa hebat kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini kan oleh kuasanya membangkitkan Tuhan. Itu juga akan membangkitkan kita. Padahal itu dikatakan dia menghidupkan, membangkitkan kita, artinya menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya. Oleh rohnya. Berarti ketika dia katakan
betapa hebat kuasanya dengan kekuatan kuasanya, berarti dia sebenarnya bicara mengenai rohnya, gitu kan? Itu rohnya, bukan esensinya, tapi eksistensinya yang ada di dalam. Apa eksistensinya? Kuasanya, gitu ya. Membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, gitu. Jadi siapa yang membangkitkan? Bapa. Bapa. Coba kita baca ayat-ayat ini. Sama seperti Bapa. Nah, kamu ngomong sih. Orang-orang mati dan menghidupkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Jadi saudara, kalau orang bilang Matius pasal 7 itu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa itu? Baca di sini. Dan sebab inilah kehendak Bapa, yaitu setiap orang yang melihat dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya anak membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi anak rupanya membangkitkan juga. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus. Akan kubangkitkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, sama seperti Bapa membangkitkan, rupanya anak juga membangkitkan. Jadi gini, sama seperti Bapa membangkitkan dan menghidupkan, maka anak juga menghidupkan dan membangkitkan. Oke? Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada ini tadi bahwa rupanya itu kebangkitan orang-orang benar. Hari kebangkitan orang-orang benar. Saya tanya, kalau begitu apakah hanya orang-orang benar yang dibangkitkan atau semua orang dibangkitkan? Hanya orang benar. Oke. Orang-orang benar dibangkitkan terlebih dahulu. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, ya. Bagi orang-orang benar maupun orang-orang tidak benar. Sebentar, Pak. Kalau begitu Alkitab bagaimana ini? Pada saat Tuhan turun dari surga, orang benar terlebih dahulu dibangkitkan dan mati dalam Kristus. Oke, ya. Terima kasih Pak Tadusnya. Tadi juga Yandri udah sebutkan, ya. Jadi rupanya orang-orang benar dan orang-orang tidak benar, semua orang dibangkitkan. Ya, semua orang dibangkitkan. Lalu kenapa kita dari tadi bicara rupanya yang dicari oleh Paulus itu kebangkitan dari antara orang mati? Lu semua orang dibangkitkan. Ya kan, jadi ya enggak? Sudah bisa tangkap nggak itu? Kan? Jadi kenapa kalau begitu? Kan? Nah, makanya saya menggarisbawahi tadi kata yang di Injil Lukas itu, ya. Hari kebangkitan orang-orang benar. Itu yang dicari Paulus. Jadi Paulus ketika yang pada akhirnya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kan gini, coba bayangkan saudara. Coba ini. Ini kalau ada ini kita harus dapat ininya kan? Nih. Di sini kan semua dikatakan, ya, bahwa anak itu Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman, ya kan? Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman, kan? Aku, kata Yesus, akan membangkitnya pada akhir zaman. Loh, kan semua orang dibangkitkan katanya, kan? Gitu kan? Nah, jadi jawaban yang tadi, ya, teman-temannya, mari kita baca ayatnya. Jadi kita baca ayatnya dulu baru kita simpulkan, ya. Ini karena ini tidak lama, kalau ini hanya secepat aja. Nah, Daniel 12 ayat 2 juga mendukung kisah
Kisah 24 ayat 15. Dan banyak dari orang-orang yang telah tidur, artinya orang mati sudah mati di dalam debu tanah, itu artinya orang mati, akan bangun, artinya akan bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, muncul agak bedanya di sini. Sebagian akan hidup, sebagian akan mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Gitu. Jadi bangkit. Nah, cuman di sini nggak dijelaskan mengenai bangkitnya kapan. Di sini juga tidak dijelaskan bangkitnya kapan. Dikatakan semua orang akan bangkit. Yang benar dan tidak benar. Di Daniel dirumuskan yang benar hidup kekal. Yang tidak benar kengerian dan kehinaan kekal. Boleh ya? Ini kan Berarti cukup. di tahta pengadilan putih tuh baru kalau pada saat Yesus datang kan belum dibangkitkan juga, hanya orang-orang ini kan yang mati dalam Tuhan ini. Hanya orang-orang benar pada saat Yesus datang kan. Kalau Iya. yang Daniel ini sudah menunjuk langsung di pengadilan, udah langsung tuh. Ini dua ayat ini umum. Dia belum bercerita mengenai dimensi waktu. Dia bilang semua orang akan dibangkitkan, baik benar maupun tidak benar. Toh? Daniel menjelaskan yang benar hidup kekal, yang tidak benar kengerian, kehinaan kekal. Tapi dia nggak kasih tahu kapan. Kita baca ya, Wahyu 20 ayat 46. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, ini antikris dan nabi palsu, yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangannya, artinya tidak pada pikirannya dan tidak dalam perbuatannya, gitu, melakukan apa yang dikatakan oleh antikris atau mengikutinya dan juga nabi palsu. Dan mereka hidup kembali, dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Jadi orang-orang yang mati ini, kelihatan tinggal jiwanya. Dari mana tahu bahwa orang yang mati itu jiwanya kemana? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini roh kembali kepada Allah, ini tidak berarti bahwa kemudian eh, hidup bersama Allah, gitu ya. Hidup bersama Allah atau bersama dengan Tuhan selama-lamanya, ya. Seperti di 2 Tesalonika 4 ayat 17 bagian akhir, ya. Tetapi roh kembali kepada Allah ini itu artinya menunggu untuk waktu apa? Waktu yang disebutkan di sini, gitu. Di sini, ya. Bahwa orang benar itu akan hidup kekal dan orang yang tidak benar itu akan kehinaan dan kengerian kekal, gitu. Oke. Nah, ayat yang kelima, ya. Tetapi orang-orang mati yang lain. Nah, ini muncul tuh dimensi waktu. Dari Pak Tadus jelaskan. Tidak bangkit. Tuh, satu-satunya itu tidak bangkit, ya kan? Ya kan? Kan di sini bilang nih. Semua orang mati, kebangkitan semua orang mati. Gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul kan gitu. Tetapi orang-orang mati yang lain itu tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, jadi di sini kan orang-orang mati yang lain itu adalah ini orang-orang yang tidak benar. Orang-orang mati yang lain itu tidak bangkit. Sebelum, berarti ada waktunya nanti dia bangkit, betul. Ya, ini kan kebangkitan semua orang mati, gitu kan. Nah, uh, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, ya. Nah, di sini kita lanjutkan sedikit di bagian ini. Di sini dijelaskan, ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi ada kebangkitan pertama itu, ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi orang-orang benar itu dia bangkit, ya. Sorry, orang-orang benar itu uh, orang-orang benar itu dia 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 mati sekali, dia bangkit sekali. Tapi orang yang tidak benar itu dia bangkit sekali, dia mati 2 kali.
Nah, makanya ada ini kan, kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Ya, kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Nah, apa itu kematian yang kedua? Nanti itu apa itu kematian yang kedua? Sebenarnya di ayat saya tambahin ayatnya ya. Nah, ini ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Ya, jadi orang-orang benar, gitu kan? Ya, sebentar dari sini dulu ya, kan tadi. Ya. Hari kebangkitan orang-orang benar, gitu. Itu orang-orang benar yang ini, gitu ya, orang-orang benar. Itu dia akan bangkit. Ya, dia akan bangkit. Itulah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama. Ya, kebangkitan yang pertama ini, kebangkitan yang pertama. Ya, yaitu pada saat ya namanya hari pada saat apa? Pada saat ini, pada saat waktu penyataan Yesus Kristus atau penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan itu adalah saat Tuhan sendiri turun dari surga. Gitu. Oke? Ya, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Nah, ini tidak dapat mati lagi. Ya. Jadi itu kan gitu. Menarik ya. Jadi dikatakan kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Gitu. Karena apa? Dikatakan mereka tidak dapat mati lagi. Gitu. Ya. Ia yang akan Oke, langsung aja ya. Maut tidak akan ada lagi. Ya. Jadi mereka tidak akan mati lagi, maut tidak akan ada lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita sampai di situ dulu ya, sampai di situ dulu. Nanti tuh saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai kebangkitan tubuh yang fana tadi itu. Ya kan? Tadi kan akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Tapi teman-teman kan udah tahu tuh paling tidak ya, wah, yang disebut eh, penggenapan pengharapan. Ya, penggenapan pengharapan kita gitu ya. Makanya kita ambil judul kan, bersukacitalah senantiasa ya, bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersukacitalah karena pengharapan gitu. Ya, pengharapan, satu hidup yang penuh pengharapan. Makanya kita menantikan penggenapan pengharapan kita. Itu adalah sekarang saudara-saudara bisa dapat. Itu adalah apa? Menantikan hari kebangkitan orang-orang benar. Itu, ya. Yaitu kebangkitan yang pertama, di mana kematian yang kedua tidak berkuasa. Ya, oke. Gitu. Karena kematian yang kedua itu bicara mengenai lautan api, gitu, ya. Nah, itulah kenapa Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Menarik ya? Ya, waktu saya baca ayat itu seperti apa ya? Seperti biasa saja gitu, saudara. Tapi saudara setelah membahas mengenai sukacita karena pengharapan, itu kebayang ya. Filipi 3 ayat 10 dan 11 itu dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ayat 11-nya, supaya akhirnya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Gitu. Karena kalau sampai nggak bangkit di situ, wah itu saudara. Ya.
Amin. Ya, masih kita tutup dalam doa dulu. Bapa, kami tidak henti-hentinya bersuka cita di dalam hati kami. Karena kami percaya bahwa di dalam kami telah dituntun dibawa oleh Roh-Mu sendiri ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami, Tuhan. Yang memimpin kami untuk menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Yang menuntun kami untuk menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bahkan menuntun kami jauh ke depan kepada satu pengharapan, yaitu penggenapan dari pengharapan itu, yaitu hari kebangkitan orang-orang benar, yaitu di mana kebangkitan yang pertama itu, ketika anak tunggal-Mu Kristus Yesus turun dari surga, dan kami yang masih hidup ini diubahkan dalam sekejap, bersama-sama dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus, menyongsong Dia di atas. Bapa, tidak ada yang lebih indah dari hari itu. Dan hari itu kunantikan, kami nantikan. Hari itu jauh lebih mulia dari segala-galanya. Hari itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan sekarang ini yang ada di sini, melewati padang gurun dunia. Bapa, kami percaya Engkau beri kami kekuatan melalui setiap pengharapan itu. Untuk itulah kami dapat bersuka cita di dalam pengharapan itu. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di tempat tinggi, di tempat yang kami rindu untuk juga nanti ada di sana bersama. Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami mengucap syukur. Datang kepadamu bersama-sama dengan umat. Saudara yang percaya, yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hens. Terima kasih semuanya.